Hai sobat, pada pertemuan kali ini saya akan beralih dari pembahasan tentang perbedaan obat. Saya akan membahas tentang perbedaan sediaan oral, yaitu delay release, sustain release, extended release, dan control release. Nah, bagaimana sih kita bisa secara jelas membedakan keempat macam dari sediaan oral yang termodifikasi ini? Baik, saya buka dulu nih ya bahwa penggunaan obat oleh masyarakat itu sebenarnya sangat bergantung kepada kemampuan apoteker yang merupakan ahli dalam bidang obat dalam memberikan informasi terkait bagaimana cara meminum obat yang baik dan benar, khususnya obat-obat yang diminum dengan catatan khusus ya. Nah, karena apa? Karena bentuk sediaan obat oral yang paling umum itu adalah obat pelepasan segera atau immediate release. Ya, jadi obat-obat yang biasa kita temui sehari-hari itu tipenya adalah bentuknya itu adalah yang obat pelepasan segera atau immediate release. Nah, obat ini adalah obat yang diabsorpsi dan mencapai kadar puncaknya dengan cepat. Nah, tapi permasalahannya ini tidak semua sediaan obat oral itu adalah yang termasuk tipe pelepasan segera atau immediate release yang dapat digerus dan dikunyah karena memang ada sediaan yang diformulasikan secara khusus. Nah, itu yang tadi menjadi judul dari pertemuan kita kali ini. Ya, jadi di sini saya akan membahas obat-obat yang bukan obat umum ya, bukan pelepasan segera atau immediate release, berarti obat yang diformulasikan secara khusus. Baik. Nah, kita akan mempelajari nih apa aja sih sediaan oral dengan formulasi khusus. Yang pertama adalah sediaan lepas tertunda atau yang dikenal dengan nama delay release. Jadi delay kita tahu ya, delay itu tertunda. Oke, ada juga sediaan sustained release, sediaan extended release, sediaan control release, dan sediaan sublingual. Ini tambahannya. Jadi kita akan mempelajari nih 5 tipe macam dari sediaan oral dengan formulasi khusus. Baik, kita bahas dulu yang pertama nih ya, sediaan lepas tertunda atau delay release. Jadi sediaan lepas tertunda atau delay release ini adalah jenis sediaan oral, contohnya tablet ya, yang dirancang untuk melewati lambung tanpa adanya perubahan, sehingga obat tidak pecah di lambung dan dapat melepaskan zat aktif di dalam usus. Ya, ini jelas sekali ya yang sudah saya paparkan di sini bahwa intinya sediaan lepas tertunda itu dia obatnya tidak pecah di lambung ya, singkatnya seperti itu. Dia justru jadi namanya tertunda. Jadi tertunda itu artinya tidak pecah di lambung melainkan di dalam usus. Nah, tujuannya apa sih sediaan ini dibuat? Untuk mencegah iritasi lambung dan mencegah rusaknya obat karena bisa saja sifat zat aktif obat itu tidak stabil di dalam lambung. Nah, contohnya adalah dalam hal ini sediaan lepas tertunda adalah sediaan enteric coated. Ya, jadi dia ini adalah sediaan-sediaan yang memang akan melepaskan zat aktif di dalam usus. Contohnya ya, langsung saya bahas nih. Ini biasanya banyak sekali, tapi saya cuma pilih satu dua contoh dari sediaannya. Ya, ini Ascardia. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa saya nggak mencenderungkan kepada salah satu merek ya, tapi ini merupakan contoh saja. Dimana biasanya pada sediaan lepas tertunda itu, contohnya tadi kan enteric coated ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada tulisannya biasanya. Jadi ada zat aktifnya yaitu asetosal, lalu diberi keterangan enteric coated. Jadi artinya kalau sudah tahu begini, sediaan itu artinya sediaan pelepasan tertunda, lalu dia ini nggak boleh digerus ya pastinya. Sudah kalau udah kayak gini nggak boleh gerus, dihancurkan karena diharapkan dia pecahnya zat aktifnya itu ada penyerapannya lebih besar di dalam usus. Nah, indikasinya di sini bahwa Ascardia itu digunakan untuk mengurangi resiko kematian dan atau serangan infak miokard pada pasien dengan riwayat infak dengan dosis 80 sampai 160 mg per hari. Sediaannya ada sediaan 80 mg dan sediaan 160 mg. Ya, jadi ini ciri-cirinya ya. Jadi kalau sudah tulisan kayak gini, teman-teman semua jangan mencoba untuk menggerus atau menghancurkannya. Pasti ini akan memberikan efek yang berbahaya kepada pasien. Berikutnya contoh sediaan lepas tertunda yang lain adalah obat-obat yaitu contohnya nih Flazen ya, kalium diklofenak, di mana di sini dia ada tulisannya tablet salut enteric. Indikasinya adalah terapi akut dan kronik rheumatoid arthritis, osteoartritis dan spondylitis ankilosa, nyeri dan dismenore primer. Ya, jadi pasti ada tujuan nih kenapa sih zat aktif ini dibuat untuk
dengan tipe adalah sediaan lepas tertunda. Pasti kita tahu nih kalau diclofenac ini kan termasuk jenis dari NSAID, dan ini obat-obat ini adalah tipe-tipe yang memiliki efek samping pada bagian lambung kita. Jadi sedian ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak memberikan efek samping pada bagian lambung. Jadi harapannya obat itu bisa dilepaskan zat aktifnya itu di dalam usus. Oke, dosisnya 100 sampai 150 mg per hari karena memang dia jenisnya untuk jenis nyeri akut dan kronik dalam 2 sampai 3 kali pemberian, dan di mana sediaannya itu yang ada hanya yang 50 mg. Oke, kita udah bahas ya. Yang pertama delay release, yang kedua sediaan sustained release. Jadi obat sustained release ini biasanya diberi label dengan nama SR. Jadi singkatan dari sustained release ya di akhir namanya. Dimana di sini karena ini sustain, jadi artinya itu pelepasan zat aktif itu tuh dilepaskan dari tablet dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, obat ini dirancang hanya untuk mengontrol pelepasan obat saja. Jadi pelepasan obatnya dalam jangka waktu yang lama, tapi dia tidak mengontrol yang namanya jumlah obat dalam waktu tertentu. Jadi dia tidak mengontrol nih berapa dalam waktu tertentu berapa sih jumlah obat yang dikeluarkan. Jadi di sini sustained release itu kadar obat dalam darah itu tidak konstan. Contohnya ya mungkin yang bagi yang mengalami alergi gitu terhadap zat tertentu tentu sudah tidak asing dengan nama Rinos ya. Jadi kalau kita Rinos ini kita tahu ada tulisan belakang SR. Oh, berarti ini sustained release. Artinya memang secara tujuannya kita bisa lihat itu adalah untuk melepaskan zat aktif yaitu pseudoephedrine dan juga loratadine dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini kita bisa lihat dari indikasinya untuk rinitis alergi dengan dosis 1 kapsul tiap 12 jam ya. Tiap 12 jam berarti 2 kali sehari ya. Di mana ada tadi saya sudah sampaikan ada di dalamnya zat aktifnya yaitu pseudoephedrine HCl 120 mg dan juga loratadine 5 mg. Nah, di sini sudah tulisannya malah kapsul lepas lambat yaitu jenis sustained release. Kita beralih yang ketiga yaitu sediaan extended release. Jadi sediaan extended release ini biasanya diberi label dengan nama ER atau XR ya, ER atau XR di akhir namanya. Obat ini dirancang untuk mengontrol pelepasan obat, termasuk jumlah obat dalam waktu tertentu. Jadi kadar obat dalam darah konstan selama 24 jam. Ini tentu berbeda dengan sustained release tadi yang baru saya jelasin. Jadi kalau sustained release itu kan jangka waktunya diperlama ya pemberiannya. Jangka waktu untuk pelepasan zat aktifnya tuh lama gitu ya, diberikan jangka waktu yang lama. Nah, kalau extended release ini dia mengontrol itu termasuk dalam hal jumlah obat dalam waktu tertentu. Jadi kadar obat dalam darah itu cenderung konstan selama 24 jam. Nah, karena seperti itu obat ini diminum lebih jarang tentunya dibanding dengan sediaan immediate release. Ya, contohnya ini Depakot ER, ini tulisannya ya, ada ER di sini. Nah, di sini mengandung bahan aktif yaitu di valproic sodium yang ada tulisan extended release ya. Nah, di sini ada tulisannya extended release, ini ciri-cirinya nih. Kalau merupakan sediaan extended release dan sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya tadi baik itu sustained release maupun juga delay release itu sama-sama nggak boleh digerus. Itu prinsipnya nggak boleh digerus, nggak boleh dihancurkan. Nah, indikasinya sebagai apa sih obat ini? Untuk terapi tunggal atau tambahan untuk kejang parsial dan kompleks ya. Jadi memang tujuannya untuk mengontrol kejadian kejang. Jadi makanya diberikan dalam bentuk sediaan extended release karena kan kita nggak tahu kejang itu kapan bisa terjadi. Dengan dosis awal 15 mg per kilogram berat badan per hari, di mana ada dua sediaan yaitu 250 mg dan 500 mg. Ini contohnya ya sediaan extended release. Jadi prinsipnya dia akan memberikan kadar obat dalam darah yang konstan selama 24 jam. Nah, ada juga yang lain yaitu adalat oros ya. Adalat oros di mana di sini kandungan zat aktifnya itu nifedipin dan di dalam kotaknya itu biasanya atau labelnya itu sudah tertulis extended release ya. Nah, indikasinya di sini adalat oros itu karena mengandung nifedipin 30 mg. Obat ini berfungsi untuk pengobatan hipertensi, jantung koroner, angina pectoris, stabil kronik, angina pectoris pasca infak dengan dosis yaitu 1 kali sehari ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa kalau sudah extended release pasti pemakaiannya itu lebih jarang daripada yang immediate release dengan sediaannya yaitu 20 mg, 30 mg dan 60 mg.
Baik, kita lanjut ke contoh sediaan yang lain ya, yang sudah saya bahas tadi. Tadi kita udah bahas delay release, sustained release, ya. Terus kita juga sudah bahas extended release gitu. Terus barusan kita ya extended release. Nah, sekarang kita akan bahas sediaan control release. Jadi diberikan biasanya di belakangnya itu CR ya, di akhir namanya. Sama obat ini dirancang untuk mengontrol pelepasan zat aktif pada kecepatan tertentu. Nah, jadi ini ada tambahan nih, ada kecepatan tertentu untuk menghasilkan kadar obat konstan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau tadi extended release itu kan dia dalam 24 jam kadar obat itu konstan. Nah, ini kalau ini dalam jangka waktu tertentu, jadi nggak disebutkan ya, dengan kadar obat yang konstan. Nah, ini contohnya adalah MST continuous 10 mg ya. Ini zat aktifnya itu morfin sulfat dan ada tulisannya control release. Nah, sudah sama seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa jika sediaan tersebut termasuk sediaan control release, maka tidak boleh digerus atau dihancurkan. Dan karena sediaan ini merupakan sediaan morfin ini ya merupakan sediaan yang diindikasikan untuk nyeri kronik yang perlu analgesik opioid, maka dosisnya ini pasti lebih jarang ya, yaitu 10 sampai 15 mg tiap 12 jam. Di mana sediaannya tuh ada sediaan 10 mg, 15 mg dan 30 mg. Jadi ini dia contoh sediaan control release ya. Jadi dia memiliki kecepatan tertentu dalam hal pelepasan obatnya. Nah, yang terakhir tambahan ya, sediaan sublingual. Jadi memang obat ini tidak dimodifikasi khusus, tapi memang dalam hal cara penggunaannya itu khusus ya. Sublingual berarti obat tersebut diletakkan di bawah lidah. Nah, dirancang secara khusus dan akan melarut perlahan dan diserap melalui pembuluh darah yang banyak terdapat di bawah lidah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga obat tetap berkhasiat, untuk beberapa obat yang bisa rusak karena asam lambung atau untuk mempercepat efek obat. Nah, di sini contoh sediaan sublingual yang diketahui itu adalah Sedokart 10 mg, yaitu sediaan yang memiliki zat aktif yaitu isosorbit dinitrat 10 mg yang digunakan untuk pengobatan angina pectoris, gangguan angina setelah infak otot jantung, pencegahan serangan angina pada pasien dengan koroner kronik ya. Di sini dosisnya cukup 1 tablet ya, diberikan di bawah lidah dengan sediaannya 5 mg dan 10 mg. Oke, nah kita udah bahas tadi ya contoh-contoh dari sediaan dengan formulasi khusus. Sekarang kita akan lihat nih apa aja sih kerugian dari bentuk sediaan dengan formulasi khusus. Kalau secara sekilas kan, wah nih kayaknya enak banget gitu ya, karena pasti pasien patuh gitu ya meminum obat karena cukup sekali sehari atau 2 kali sehari gitu kan, dan juga memberikan efeknya tuh lebih panjang dan juga memberikan kadar obat dalam darah yang konstan. Tapi pasti ada kerugiannya nih. Yang pertama nih ya, ukuran sediaan itu pasti lebih besar dari bentuk immediate release karena pasti adanya tambahan-tambahan formulasi yang digunakan gitu ya untuk membuat formulasi khusus ini. Kedua, karena dia pakai formulasi khusus, namanya juga khusus ya, pasti dengan teknologi tertentu pasti dia cenderung lebih mahal harganya. Yang ketiga, kerugiannya apa? Jika terjadi overdosis, maka perlu lebih banyak waktu untuk obat dikeluarkan dari tubuh. Ya, ini ya kerugiannya karena namanya juga pelepasannya itu perlahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk proses farmakokinetiknya dalam hal ini ekskresinya tentu akan lebih banyak waktu yang perlu dibutuhkan untuk mengeluarkan obat ini dari tubuh. Terus yang keempat, karena obat ini nggak bisa digerus ya, tadi sediaan-sediaan yang sudah saya sebutkan tadi itu nggak bisa digerus, nggak bisa dihancurkan, maka sulit sekali untuk melakukan penyesuaian dosis jika misal dosis yang diminta itu nggak tersedia. Misalnya tadi contoh MST untuk anak-anak misalnya butuhnya cuma 2,5 mg nih, ternyata yang ada MST itu 5 mg dan 10 mg. Ya tentu saja ini susah untuk melakukan penyesuaian dosis gitu kan. Nah, ini kerugiannya. Sedangkan di lain hal obat itu nggak bisa digerus atau dihancurkan. Mau nggak mau, kalau misalnya sediaan MST nggak ada, berarti cari sediaan morfin yang tipe immediate release. Nah, kalau misalnya nih dipaksa nih ya menggerus atau menghancurkan, akibatnya apa sih? Yang pertama, bahan aktif itu dapat dilepaskan lebih cepat ya, sehingga terjadi peningkatan kadar obat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, terus kalau kayak gini berarti apa yang terjadi? Efek toksik yang berbahaya bagi pasien ya. Ini jadi kerugiannya kalau misalnya dipaksa gini atau mencoba untuk menggerus ya. Tentu yang diharapkan itu kan bukan lagi efek farmakologinya, tapi malah yang terjadi adalah efek toksik yang berbahaya. Kedua, bahan aktif ini tidak dapat mencapai lokasi yang tepat di dalam tubuh sehingga tidak mendapatkan efek obat yang tepat. Ya namanya juga karena tujuan kan dia masing-masing tadi tuh udah dari tempatnya ya, ada yang di lambung gitu kan, memberikan pelepasan obat di usus. Nah, jadi kalau misalnya nggak diberikan sesuai ya dalam hal ini digerus, dihancurkan, maka akan
obat ini akan mencapai lokasi yang tidak tepat gitu, sehingga efek obat itu pun juga tidak tepat. Nah, sebagai penutup nih ya, jadi sudah saya jelaskan tadi tentang sediaan dengan formulasi khusus beserta kerugian dan akibat yang didapatkan ketika melakukan pengurusan atau penghancuran obat tanpa mengetahui bahwa sediaan formulasi khusus. Yaitu penutupnya begini ya, bahwa pentingnya peran apoteker dan juga peran dari tenaga teknis kefarmasian yang saya tambahkan di sini, karena yang mengerti tentang obat terutama dengan formulasi khusus ini adalah apoteker dan juga para tenaga teknis kefarmasian. Maka di sini perlu untuk menjelaskan informasi penggunaan obat khususnya bagi obat dengan formulasi khusus untuk mencapai efektivitas dan terutama keamanan ya. Tadi kita bisa lihat bahwa sangat berbahaya sekali jika sediaan yang seharusnya tidak digerus karena dia merupakan formulasi khusus tapi digerus atau dihancurkan. Nah, ini sangat berbahaya bagi pasien. Jadi tujuannya adalah kita mengedukasi pasien, memberikan informasi terutama untuk sediaan-sediaan dengan formulasi khusus sehingga efektivitas dan keamanan obat bagi pasien itu dapat tercapai. Terima kasih untuk perhatiannya terkait dengan materi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian di dalam melakukan pelayanan kefarmasian sehari-hari. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa.